Di dalam panduan amal ini, Rasulullah melaksanakan puasa. Dan ini akan kita bahas secara ringkas saja. Lalu bagaimana Rasulullah SAW berpuasa? Dan ini yang harus kita ikuti, tiba pada beliau. Kita puasanya harus mengikuti Rasulullah. Yang pertama, kita harus niat puasa pada malam harinya. Jadi kalau kita mau puasa fardu, yaitu puasa Ramadan, itu malam hari ya setelah kita mungkin sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya, itu kita sebelum sampai pada pagi hari itu kita berniat puasa untuk hari esok besoknya, yaitu lillah, mencari keridhaan Allah. Jadi kalau orang tidak puasa, kalau dia mau puasa Ramadan dan dia lupa di malam harinya untuk berniat, maka itu oleh para ulama dikatakan itu tidak tepat, bahkan mungkin tidak sah dalam puasanya. Maka dari itu beda puasa sunnah dan puasa wajib seperti ini. Jadi sebelum melewati pagi harinya atau di malam harinya harus berniat. Yang kedua, membiasakan makan sahur, karena makan sahur itu ada kebaikan di dalamnya. Dan juga makan sahur itu secara logisnya di fisik kita itu memberikan energi pada kita. Bisa dirasakan pada jamaah rahimakumullah. Panjangan puasa terus tidak makan sahur, mungkin ya rasanya beda. Mungkin setelah makan sahur badan itu wah luar biasa, kesana kemari segar bugar. Mungkin kalau panjangan tidak makan sahur ya bisa dirasakan, mungkin badan ya, kayak ngeleyang-leyang begitu ya. Selanjutnya, menyegerakan berbuka puasa. Harus disegerakan, jangan diolor-olor. Kenapa? Nah, akan ada penjelasan setelah ini. Jadi waktunya buka puasa, waktu adzan, maghrib, segeralah berbuka puasa. Ya, walaupun sekedar memakan atau iftar memakai kurma dan juga minum air, itu sudah membatalkan puasa, itu lebih baik. Makanya nanti tidak usah makan dulu banyak-banyak, sholatnya tertinggal maghribnya. Kemudian mendirikan qiyamul lail, sholat malam, dan khusus di bulan Ramadan dinamakan berbeda, yaitu sholat tarawih. Nah, itu sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Selanjutnya, menyibukkan diri dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah membaca, karena dalam membaca ini kita mendapatkan pahala pelipat gandaan dari masing-masing huruf. Jadi kalau satu huruf itu diganjar 10, maka di bulan Ramadan ini kalau dikalikan beratus-ratus kali, luar biasa. Dan juga mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudal linnas. Di dalam ayat yang lain Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi Al-Quran ini merupakan sesuatu dari Allah atau kitab yang tidak ada keraguan. Ini huda, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, karena berbuat baik di bulan Ramadan ini juga merupakan suatu bentuk kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah dan juga dipuji oleh Allah dengan memberikan sedekah kepada orang yang berkebutuhan, terutama di zaman saat ini para jamaah rahimakumullah. Di musim-musim wabah ini banyak orang yang berkebutuhan karena tidak memiliki penghasilan, karena dia tidak bisa melakukan kegiatan secara reguler, baik dia berjualan maupun beraktivitas jasa lainnya. Maka kesempatan kita untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, marilah kita persiapkan di bulan Ramadan ini bekal-bekal untuk bisa bersedekah, dan semoga Allah memudahkan kita dan memberikan balasan pada kita terhadap apa yang kita laksanakan. Kemudian di dalam hadis tadi yang dijanjikan bahwasanya kenapa harus berbuka puasa, disegerakan, kok tidak sampai malam hari. Mungkin ada orang lain, wah saya kuat sampai nanti saja setelah sholat isya saya buka puasa. Ya, itu tidak baik. Karena dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1821 dalam bab yang khusus yaitu mensegerakan buka puasa, dikatakan oleh An Sahal ibni Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, berkatalah Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa berada di kebaikan, bi khairin, selama apa? Dia itu mau menyegerakan apa? Iftar, buka puasanya mereka. Jadi dengan kita segera berbuka puasa, dikatakan oleh Rasulullah, itu mereka senantiasa dalam kebaikan. Jadi kalau orang menunda buka puasanya, seperti para ulama katakan orang-orang Syiah, itu mereka buka puasanya sampai menunggu bintang di langit nih.
Ada lagunya tuh, Bintang di Langit. Nah, itu merupakan petunjuk bahwasanya orang-orang yang seperti itu tidak berada dalam kebaikan. Jadi marilah kita bersegera melaksanakan buka puasa walaupun dengan seteguk air dan memakan beberapa butir kurma. Itu lebih baik karena Rasulullah katakan manusia itu senantiasa dalam apa? Kebaikan selama dia itu mau menyegerakan buka puasa. Itu jamaah rahimakumullah terkait dengan apa yang bisa kita pelajari di bab ini. Kita akan lanjutkan di bab selanjutnya hafalan doa harian.